Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast Ketik Pos. Ya, kali ini kita akan membahas ini karya ya. Ya. Jadi ada seorang penulis di Sumsel dan tidak banyak sebenarnya penulis wanita. Ini sudah meluncurkan buku yang ketiga ya. Ini kedua. Buku yang kedua. Kalau Dan kemarin lagi itu next mau ketiga. ya masih bentuknya puisi esai. Dan ini mungkin sepertinya merubah struktur dan bentuk ya. Iya. Jadi memang puisi ini. Puisi tunggal. Puisi tunggal. Ya, tunggal itu karena memang penulisnya hanya satu orang. Beliau ini nama aslinya itu Lely Melasari. Tapi sehari-hari dipanggil Ayi. Ya. Betul. Selamat pagi nih. Pagi. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah Bang. Ya, Sehat. jadi Bang ini sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ini bukunya nih Hujan yang Hilang. Nanti kita akan bukan bedah buku ya. Dan mungkin kita ingin cerita-ceritanya seperti apa sih konsep penulisan dan bagaimana lika-liku menulisnya ya, karena kalau menulis ini kan juga memang butuh proses ya, mengumpulkan ide yang idenya terserak di mana-mana itu kan. Ada lagi kadang berhubungan dengan mood ya. Betul. Kadang lagi tidak mood, tidak menulis, mau menulis tidak mood gitu kan. Nah, seperti apa bisa diceritakan Mbak Ayi, kira-kira seperti apa itu? Iya. Jadi untuk buku kedua ini Bang Nasir, teman-teman, ini dimulai di 2022 proses kreativitasnya. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun. Cukup cepat juga itu, ekspres itu. Dengan 36 puisi ya? 37 oh, ya. 37 puisi. Cuma memang saya mengumpulkan dari tulisan-tulisan yang ada di laman Instagram. Oh, jadi, memang sudah ada di medsos ya? Betul, jadi setiap kali saya ada ide Bang Nasir, kalau nggak langsung di tag, itu saya langsung di Instagram saya posting. Takut hilang ya? Takut hilang. Ya, seperti ini nih, jadi hujan yang hilang. Kalau itu puisi yang hilang jadinya. Jadi ketika saya berencana untuk mengumpulkan tulisan-tulisan itu dalam bentuk buku, akhirnya saya mengetik dari untuk di semua ya yang dihimpun udah saya lagi posting, ya. dihimpun lagi. Kalau zaman dulu sebenarnya kan terkadang penulis itu mengirim ke media massa ya, media cetak, lalu kemudian beberapa tahun kemudian dihimpun menjadi antologi. Sebenarnya prosesnya sama ya. Betul. Nah, kalau IG-nya apa IG-nya Mbak Ayi? IG-nya kalau IG pribadi itu Bodidi, karena Bodidi. Karena saya suka sekali sama Dewi Lestari. Di itu adalah nama panggilan Dewi Lestari dan Bodi itu adalah nama tokoh di novelnya Supernova gitu kan. Jadi itu Instagram akun saya. Cuma kalau untuk tapi fotonya bukan foto Dewi Lestari bukan ya? Tapi untuk tulisan khususnya puisi dan kreativitas penulisan biasanya saya posting di akun kedua Kaira Kata. Oh, ada 2 akun ya? Ada 2 akun Kaira Kalau Kata. untuk bisnis lain lagi kali ada akun ketiga. Iya. Banyak jobnya. Banyak jobnya. Karena memang Mbak ini sebenarnya kan multi profesi juga, multi talent juga ya. Betul, menulis puisi, kemudian juga menggeluti dunia profesi itu di asuransi ya. Di insurance syariah, leader dan untuk praktisi mental health dan mindfulness. Nah, juga itu namanya apa? Treatment itu apa namanya, istilahnya terapis ya? Apa? Iya. Sebutannya itu apa itu? Iya, kalau untuk di praktisi mental health itu saya sama temen itu ada klinik ESK coaching, ESC hipnoterapi coaching Palembang. Jadi kita concern membantu teman-teman yang mau rilis, artinya secara emosional gitu ya. Bisa juga ya? Bisa gitu. Jadi memang itu lumbung-lumbung dan lubuk-lubuk idenya banyak memang ya. Barangkali nanti ketemu apa kalau di asuransi itu prospek ya? Iya. Tapi memang dari semua jobnya artinya ada sebuah benang merah yang relate Bang. Jadi kata-kata. Jadi memang mungkin kekuatannya artikulatif ya di talent untuk potensinya ada artikulatif.
dan itu akhirnya terimplementasikan dalam bentuk ya sebagai praktisi, sebagai public speaker, menulis juga kan dalam bentuk menuangkan kata-kata. Ya hanya bedanya lisan aja kalau public speaker itu kan, kalau ini kan dia tertulis ya. Iya betul. Tapi keterampilannya kan sama, karena kalau dalam teorinya kan ada keterampilan kalau bahasa dia. Betul. Ada menulis yang produktif itu. Saya juga suka melukis. Berbicara dan melukis. Nah terakhir ini melukis. Jadi barangkali nanti lebih dari 5 ya. Dan terakhir barangkali nanti di kumpulan puisi yang terakhir itu juga akan ada apa? Lukisan juga? Atau belum yang keempat itu nanti? Insya Allah saya memang ide gitu, bahkan ini untuk saya men-challenge diri saya mau melukis untuk cover ini kan kita sebenarnya ini adalah foto bukan dari Pinterest. Ya yang ketiga nanti ya? Di sini ya ini cover ini ya? Cover ini juga foto, ini foto dari ya? salah satu seniman, Eric Zane gitu ya. Saya juga men-challenge untuk membuat ini dalam bentuk lukisan. Nanti insya Allah ya, nanti mungkin bisa dipakai lukisan untuk goresan sendiri ya? Iya, betul, di kanvas. Nah, kita berarti kan balik lagi ke belakang nih, kan menjadi penulis nih. Betul. Seperti apa sih prosesnya kok bisa jadi penulis kan? Apakah memang apa ilmunya itu memang kuliahnya di, misalnya kalau sastra itu kan di Fakultas Sastra, atau memang sejak SMA itu sudah mengelola majalah sekolah, misalnya. Ada tidak ininya kaitannya backgroundnya itu? Jadi kalau dari kecil kebetulan saya juga memang punya orang tua, artinya ayah saya memang yang sangat suka membaca. Jadi dari kecil itu banyak sekali referensi bacaan di rumah. Dan setiap kali papa pulang, ayah saya pulang dari bekerja itu pasti membawa buku-buku cerita, buku dongeng gitu. Nah dari situ mungkin kesukaan saya terhadap dunia baca sebenarnya. Biasanya orang kalau udah baca suka itu kan tersublimasi di pikiran bawah sadarnya sehingga menjadi sebuah kata-kata yang mungkin belum sempat dituliskan. Dia akan mengendap gitu. Mengendap kalau dulu. Tidak salah kalau saya baca itu kalau apa sesuatu dalam otak itu kan masuk ke seperti air dalam gelas itu ya. Nanti dia akan mengendap. Nanti kan diaduk-aduk keluar lagi dia. Jadi baru di 2020 tepatnya Bang Nasir itu untuk buku pertama Evolusi Patah Hati, dan alhamdulillah untuk buku pertama itu waktu itu sempat diterbitkan 750 pieces. Tapi tentunya ketika menulis kan pasti ada ininya ya, ada kaitannya dengan peristiwa yang dihadapi barangkali ya. Betul, kalau dari yang pertama, buku pertama itu adalah autobiografi. Dan lebih autobiografi ya? Autobiografi, tapi bentuknya memang puisi esai. Jadi menceritakan memang, jadi kalau ingin tahu siapa Mbak Ayi ini, baca yang puisi yang pertama. Betul. Semuanya ada di situ? Ada. Nah, dari lahir sampai saat ini berarti? Betul. Oh, bukan saat ini, saat itu ya, ketika terbit itu ya? 2020 ya. Dan memang saya Bang Nasir kenapa menulis untuk kumpulan puisi ini di buku kedua, saya juga men-challenge diri saya dan ingin mematahkan stigma kalau saya memang bukan penulis yang hanya menjual kisah hidup. Jadi saya juga memang memperlebar stigma dan perspektif dari masyarakat untuk melihat saya juga bisa punya ruang kreativitas yang luas dalam bentuk puisi. Sebenarnya kan dengan hadirnya autobiografi dalam bentuk puisi pun itu sebenarnya juga hal yang baru ya. Karena dalam teori itu kan kalau kita tulisan itu kan ada dua jenis itu. Ada fiksi, ada non fiksi. Kalau kita belajar itu kan, kalau non fiksi itu kan autobiografi nih. Kalau fiksi misalnya novel, roman, kemudian kita digabung itu kan susah jadi kitanya. Iya, jadi tinggal pembaca aja apakah ini konsumsi publik yang memang nyata, ataukah ini udah dibumbui oleh penulisnya, karena kan kreativitas. sebenarnya kan sudah jelas ya kalau fiksi itu kan karya imajinatif, walaupun sebenarnya memang dari fakta. Tapi kalau autobiografi memang fakta. Tapi barangkali kemudian dibuat seperti fiksi ya. Jadi memang sebenarnya memang namanya hidup pasti berkembang ya namanya. Betul. Dan memang Bang Nasir untuk sebuah karya itu baru menemukan maknanya ketika itu kemudian diulas gitu. Jadi saya juga menemukan konsep puisi esai itu setelah diulas oleh salah satu wartawan senior, Bang Mas Pril. Beliau yang mengkategorikan, oh buku ini adalah buku puisi esai, seperti itu. Jadi yang tadinya saya itu waktu di bedah buku atau setelah kita launching di waktu itu pas launching beliau kontak saya, beliau bilang akan mengulas buku saya. Akhirnya saya kirimlah satu buah buku ke beliau dan beliau membuat ulasan dan ada juga diterbitkan online gitu ya. Di situ mengkategorikan oh ini buku pertama ini bukan pure autobiografi tapi ini adalah puisi esai. Dan itu sebenarnya sudah tren juga ya, di beberapa artis juga menulis biografi
juga dalam bentuk novel. Betul. Ada Iya. Habibie itu ketika biografinya dalam bentuk naskah biografi, kemudian dalam bentuk film menjadi fiksi juga kan. Ya, Iya. memang sekarang ini ya semuanya bisa berubah ya. Iya, tidak terbatas Tidak di terbatas. konteks Ya. paradigma sendiri gitu ya. Nah, kalau kembali ke puisi yang esai tadi, kemudian itu juga sama seperti saat yang buku kedua ini, ditulis kemudian dihimpun, baru kemudian atau memang ditulis satu persatu dulu baru dicetak prosesnya. Justru ya proses penulisan di buku pertama itu yang banyak membuat buku itu dicari, Bang. Jadi memang buku itu justru ditulisnya itu per tiap hari. Oh. Jadi waktu itu saya kebetulan ya namanya hidup pasti ada jatuh dan bangun ya, Bang. Jadi waktu itu saya menghimpun peristiwa waktu itu batal nikah nih ceritanya, Bang. Jadi saya tulisnya waktu itu per hari sesuai Jadi dengan ketika kondisi. Start batal nikah itu atau sebelumnya? Start batal nikah itu. Oh, tapi ceritanya saya tulis. tentang sebelumnya ya? Ada Dari alur awal. mundur Oh, alur juga, mundur, flashback ya? dan kemudian ada alur pada saat batal nikah dan kemudian proses hikmah atau pembelajarannya. Judulnya apa sih kemarin? Evolusi patah hati. Oh, evolusi patah hati. Kalau evolusi itu memang perubahan ya. Perubahan. Kalau revolusi itu memang perombakan yang semuanya ya, dan cepat. Betul, dan kenapa dibilang evolusi juga ya karena di situ akhirnya berubah perspektif bahagia itu jadi sesuatu yang lebih punya makna gitu. Jadi ya lebih kalau dibilang lebih dapat kayak pencerahan seperti religi, perjalanan spiritual lah itu sebenarnya di buku itu. Iya, jadi berarti kan kalau kita mau bahagia itu harus menderita dulu berarti ya. Atau tidak juga harus demikian? Tidak juga, tapi karena kan baru ada ukuran bahagia dan menderita kan ketika kita merasakan menderita dan kita merasakan bahagia tuh. Iya, tapi akhirnya lebih seperti memilih untuk bahagia, Bang. Jadi melihat segala sesuatu itu hikmahnya. Apa istilahnya kalau anak sekarang tuh move on ya? Iya. Ya, untuk segera. Itu perlu waktu berapa lama tuh move on itu? Atau ketika jadi buku selesai, atau ketika menulis itu? Iya, jadi memang makanya saya juga sebagai praktisi mental health akhirnya menggabungkan pola keseluruhan puzzle-puzzle itu. Oh, ternyata menulis itu atau seni itu atau melukis itu bagian dari terapi juga ya, treatment ya. Betul. Jadi begitu buku itu diselesaikan dalam waktu 30 hari, ya disitulah proses pembelajaran. Oh, saya udah move on nih, saya udah ikhlas nih. Jadi sebenarnya peluang menjadi penulis itu kan terbuka luas ya. Hanya memang tidak semua orang yang bisa menemukan itu tadi. Betul. Bahwa ketika dia menderita, ketika dia ada masalah, sebenarnya itu kan ditulis ya. Dan bukan hanya ketika bahagia ditulis itu kan. Kalau sekarang ini kita ketika bahagia biasanya yang lebih banyak itu. Jadi memang cukup panjang ya prosesnya kan ketika di buku pertama itu ya. Benar. Itu meledak juga bukunya. Iya, waktu di buku pertama itu saya sempat diundang banyak roadshow juga, bahkan waktu itu launching juga beberapa kali. Jadi di salah satu kafe Bumi 7, terus diundang di mall juga di Ikatan Penulis Indonesia, eventnya mereka. Dan itu tercetak 750 pieces, artinya terjual ratusan. Habis juga. Iya. Dan atau cetak ulang juga? Belum. Ini ada revisi juga, ada revisi. Betul, revisi untuk covernya, dan waktu itu karena dalam tenggat waktu deadline yang juga cukup singkat, akhirnya kan mungkin ada tanda baca, jadi biar lebih enak lagi dibaca, akhirnya direvisi, jadi ada cetakan kedua, yang nanti insya Allah bakal relaunching dengan bareng buku kedua ini, gitu. Jadi relaunching lagi ya? Relaunching lagi, jadi memang jadi ada 2 buku yang betul, nanti akan... tapi kalau memang pembaca mau membacanya terpisah ya tidak apa-apa, karena puisi tunggal ini juga terpisah dengan yang buku pertama gitu. Nah, kalau kita kembali ke buku yang sekarang ini nih, Hujan yang Hilang, dari 37 puisi itu variatif isinya itu seperti apa? Iya, teman-teman ini pembaca, saya menulis ini juga ada salah satu peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa genosida gitu ya di Palestina, dan itu juga ada di beberapa puisi di sini. Jadi kita sampai ke sana, ke Palestina ini cari datanya? Enggak, sumber. Itu imajinasi imajinasi. saja ya, karena kan banyak fakta juga di lapangan bisa kita lihat di media ya, kita di lihat medsos, di media, betul. Dan ada juga tetap dengan background juga, mungkin saya juga sebagai penulis yang cukup melo gitu ya, ada cerita jatuh bangun dalam, ya artinya dalam menyikapi hidup, mungkin berkenalan, kemudian berpisah gitu. Dan ada salah satu buku, ada salah satu puisi juga yang ini cukup menarik dengan, karena ini berlatar tentang
salah satu kehilangan saya, di adik saya meninggal gitu Bang, dan di Jadi semua hal memang bisa menjadi sumber gitu, imajinasi ya. dan itu saya tuliskan. Laki-laki adiknya? Laki-laki. Masih ini sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, jadi meninggal karena sakit gitu ya, 1 tahun kemarin, dan itu ada di salah satu puisi. Gitu. Ya, itu yang digambarkan apanya? Ini kehidupannya penuh atau? Judulnya Derasnya Rindu. Oh, Jadi Derasnya saya kemudian flashback ke usia-usia kita pada saat kecil, dan kemudian ditutup oleh kebersamaan endingnya, ya. Kebersamaan dengan endingnya seperti luka atau kesedihan itu nggak akan pernah luntur atau punah. Jadi seperti ikan purba yang punya luka di tubuhnya gitu lah. Jadi seperti Jadi memang bahasa-bahasanya juga mungkin banyak menggunakan gaya bahasa ya. Betul. Nah, kalau kita ingin tahu menulis puisi itu seperti apa, bisa diceritakan. Kan kalau puisi itu kan sebenarnya kan pemadatan ya. Kalau kita bicara sastra itu kan ada 3 genre ya. Ada puisi, ada prosa, dan ada drama gitu kan. Nah, sebenarnya pada intinya kan sama. Betul. Hanya kalau puisi itu kan pemadatan, artinya kan memang dia maknanya itu kan lebih implisit. Iya. Nah, seperti apa sih ininya supaya bisa menulis? Iya. Kan dipadatkan kalau berarti intisarinya itu. Iya. Oke, jadi gambaran dari peristiwa-peristiwa kemudian dipadatkan gitu ya. Iya. Sehingga bentuknya singkat itu kan. Bentuknya singkat. Jadi memang Bang, kalau saya lihat proses kreativitas saya terutama puisi ini banyak dipengaruhi juga oleh bacaan gitu ya. Jadi saya suka sekali buku-buku puisi, terus juga kayak Dewi Lestari, terus saya juga yang era sekarang ya. Era sekarang ya, tapi juga Sapardi Djoko saya juga suka gitu ya. Karena religinya ya. Terus banyak lah referensi-referensi. Jadi di situ juga mungkin mempengaruhi cara saya menulis gitu ya, proses kreativitas seperti itu. Nah, 37 puisi itu kan cukup banyak nih. Itu perlu berapa waktu menulis yang kemarin? Iya, dari Rentangnya. Februari 2 tahun tadi ya? 2022, betul. Dalam rentang 2 tahun, tapi ini juga berarti kalau dibagi 2 tahun 24 bulan ya? Iya. Berarti 1 bulan paling tidak 1 puisi. Betul, dan ini memang bukan proyek yang harus cepat ya selesai, karena puisi itu kan agak berbeda dengan tulisan esai. Jadi ya memang ada peristiwa-peristiwa, ada moodnya untuk nulis, kita baru tulis. Nah, dari 37 puisi itu kan biasanya kan ada yang paling berkesan loh. Nah, kalau kita seperti lagu, album, terkadang ada yang dijadikan unggulan nih. Tapi ternyata ketika di masyarakat yang justru diterima orang itu bukan yang diunggulkan. Iya. Nah, kalau di puisi ini sama. Yang mana nih puisi yang diunggulkan nih? Saya suka banget tuh Kromatika Cinta. Yang makanya diletakkan di awal ya. Betul. Dan memang itu ditulisnya di awal-awal ya, proses untuk menulis buku ini kan dihimpun seperti yang saya bilang dari puisi-puisi di laman Instagram. Kromatika Cinta itu menceritakan dengan latar Yunani juga, karena saya suka cerita-cerita dewa-dewa di Yunani, jadi keindahan jadi Yunani. Memang imajinasi itu kan berselancarnya luas ya sampai ke Yunani. Betul. Dan di situ juga menceritakan tentang menanak nasi dengan belanga gitu. Dan, di Yunani? Enggak, jadi itu juga ada flashback tentang waktu saya kecil yang saya berjalan di lorong-lorong yang mereka mungkin punya kehidupan latar yang sulit, artinya dengan ekonomi yang cukup memprihatinkan. Di situ gambaran saya tentang kehidupan yang kalau misalnya dianalogikan sebagai sesuatu yang sedih, itu saya mendapatkan gambaran dari waktu saya kecil yang dimana saya melihat pemandangan-pemandangan yang seperti itu. Iya. Kalau menak nasi itu kan imajinasi kan kembali, berarti kalau zaman dulu menak nasi kan pakai ketel itu kan yang besi itu kan, ada keraknya. Kalau sekarang kan magic jar itu kan. Jadi memang saya lihat memang pengalaman batin tuh waktu saya kecil, saya baru rangkum sekarang Bang, memang saya punya sekali gitu teman-teman atau teman-teman sekolah ya, karena saya juga sekolah di sekolah negeri gitu, yang mereka kadang ada anak dari supir, misalkan juga yang perekonomiannya mungkin jauh di bawah, dan saya sering main ke rumahnya, ngelihat tempat tinggalnya, ngelihat perkampungan yang gang-gang sempit. Nah di situ juga akhirnya itu menjadi sebuah memperkaya gitu ya, artinya perjalanan batin saya, dan akhirnya sampailah ke proses kreativitas. Dan itu masuk ke karya ya. Betul. Jadi semakin kaya ya. Jadi kalau karya itu memang harusnya semakin kaya ya.
Jadi kalau tulisan itu kan daging semua gara-gara begitu kan. Kalau kecuali kalau sop pindang gitu ya. Pindang tulang itu kadang ada dagingnya. Tulang ya. Iya. Kalau ini sop pindang daging semua kali ya. Nah, itu yang berarti kromatika cinta tadi ya. Kromatika cinta. Kalau yang ini yang paling akhir yang hilang ini. Yang paling akhir iya itu bercerita tentang yang tadi saya bilang kesedihan karena melihat saudara kita gitu ya, ada genosida. Oh, ini yang Palestina tadi ya? Gitu. Ya, jadi nanti kalau mau lebih lengkap bisa dilihat di bukunya nanti kalau setelah di launching ya. Iya, dan udah mulai open PO juga, artinya udah bisa pemesanan. Ya, bisa pemesanan, bisa di lewat IG tadi ya. Iya, ya atau dihubungi di teleponnya nanti kita kasih nomor HP-nya. Nah, kalau berikutnya apa tadi? Akan berubah lagi. Kalau tadi kan yang pertama tadi kan puisi esai nih. Kemudian yang kedua ini puisi. Lalu yang ketiga nanti ada juga, tapi jangan terlalu banyak dibocorin nanti enggak ini. Tapi nggak apa-apa di spill tipis-tipis. Jadi memang teman-teman proses kreativitas yang saya punya itu terus berjalan gitu. Jadi meskipun ini baru mau launching buku kedua, tapi sebenarnya udah ada materi untuk buku ketiga. Sudah siap ya? Udah siap, dan itu kembali lagi ke genre awal puisi esai. Tertata memang ya, atau memang Mbak Ayi ini memang ikut semacam ada tutor pelatihan untuk menjadi penulis itu gimana? Enggak. Kan biasanya kan seperti itu biasanya. Iya, jadi ya kebetulan juga karena memang suka ya Bang ya, artinya memang menganggap melukis, menulis itu adalah sebuah seni dan itu adalah sebuah proses healing gitu ya. Jadi setiap kejadian atau peristiwa itu ya kemudian dimunculkan dalam bentuk gambar atau tulisan. Artinya gitu. memang kita sendiri yang menatanya kan, karena memang kalau tidak ditata ya tidak akan lahir karya-karya baru lagi. Dan untuk buku ketiga nanti memang itu akan menjadi buku kedua, jadi nanti akan ada trilogi Bang dari buku pertama. Tapi kemudian kenapa ini dulu yang keluar? Jadi ya itu semacam trik juga gitu ya, biar teman-teman juga penasaran nih sama buku pertama nih lanjutannya yang mana. Itu sebenarnya ada di buku ketiga nanti. Gitu. Nah, kalau kita untuk mencetak ini kan kadang masyarakat awam juga kan ada sudah punya karya. Seperti apa sih? Apakah memang kita menawarkan ke penerbit atau kita yang mencari dan mengusahakan menerbitkan sendiri, itu gimana tuh? Oke, jadi banyak sekali mungkin Bang teman-teman. Pola-polanya banyak ya. Tinggal kita pilih mana yang pas itu ya. Betul. Dan teman-teman saya rasa juga di luar sana mungkin ketika ngelihat podcast ini juga akhirnya bisa merasa ketemu saya ya. Kayaknya bisa nih jalurnya seperti ini. Jadi teman-teman jangan takut ketika teman-teman sudah mempunyai sebuah karya itu bisa artinya dipublikasikan, tinggal mendatangi penerbit di kota teman-teman gitu, dan kemudian kita bisa menawarkan karya kita meskipun mungkin pada saat itu kita memakai budget sendiri gitu ya, artinya mungkin diterbitkan dulu untuk kalangan terbatas atau seperti apa. Artinya yang penting kreatif ya, namanya kalau tidak kreatif ya kita tidak akan bisa menembus gelapnya dunia ya kan. Harus berani ya, artinya challenge itu kan artinya sebuah tantangan yang harus kita kalahkan. Jadi tidak usah berpikir gimana nanti apresiasi dari masyarakat, gimana nanti ini sama nggak tesnya dengan yang diterima oleh yang kita tulis seperti ini, terus tes ini nyampe nggak ke masyarakat, itu udah nomor kesekian. Yang penting kita luruskan niat, kita berkarya aja gitu. Kita boleh mendeteksi, kita boleh mensurvei, kita boleh tapi jangan sampai yang hasil itu bisa menjadi membuat kita khawatir dan takut justru. Betul, jadi tetap berkarya saja gitu. Bahkan saya ingat banget Van Gogh itu dengan lukisannya Starry Night itu kan baru booming semua lukisannya begitu beliau sudah tidak ada gitu ya. Jadi sebuah karya itu kadang mendapat apresiasi yang sangat luas gitu ya, ketika justru bukan di tahun-tahun pertama itu dibuat, tapi justru itu menjadi sebuah legend gitu, legenda yang kemudian dicari orang kayak gitu. Oke, barangkali demikianlah perbincangan kita dengan Mbak Ayi tentang bukunya Hujan yang Hilang. Nanti bisa disaksikan launchingnya dan juga bisa nanti dinikmati puisinya. Dan kalaupun punya minat sekarang boleh memesan. Demikianlah pengalaman dan motivasi, karena Mbak ini juga ternyata sekarang juga religi juga ya, punya madrasah juga, punya pesantren atau apa itu, panti asuhan.
Betul, jadi panti asuhan kita lagi bangun untuk panti asuhan asrama yang kedua gitu, karena di tempat yang sekarang kita masih sewa. Dan di situ menampung sekitar 25 anak. Mereka adalah ada yang yatim, ada yang piatu, tapi lebih banyak juga dari yang kalangan yang ekonominya di bawah. Dan rata-rata mereka memang yang dari dusun-dusun gitu ya. Mereka kita sekolahkan gitu, dan semoga doain gitu asrama yang kedua ini juga cepat selesai, karena disitulah mereka bisa punya harapan untuk hidup dan punya tempat tinggal yang lebih layak. Dan juga mungkin nanti bisa juga menjadi inspirasi jadi karya puisi juga ya? Sudah ada? Udah ada, di buku pertama itu ada karena senyumnya autobiografi seperti ya? Anak Sungai, itu ada ceritanya di sana. Dan Kepingan Surga itu inspirasinya dari mereka gitu. Dan semoga kalau sudah ada di dalam puisinya, nanti anak-anak itu juga nanti akan menjadi seorang penulis juga nanti. Amin, mudah-mudahan gitu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.